Shalom, selamat pagi sahabat pelita hati. Puji Tuhan, hari ini kita masih dibangunkan, masih bisa bernafas, masih punya kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Mungkin pagi ini ada di antara kita yang berkata dalam hati, Tuhan, aku sendiri masih kekurangan. Gaji pas-pasan, kebutuhan banyak, cicilan belum lunas, masa depan belum jelas. Bagaimana aku bisa jadi berkat kalau hidupku sendiri belum beres? Seringkali kita berpikir bahwa baru bisa jadi berkat kalau kita sudah kaya raya, hidup aman, punya uang lebih, semua urusan tuntas dulu. Padahal Alkitab justru banyak mencatat orang-orang yang dipakai Tuhan. Bukan setelah mereka serba cukup, melainkan saat mereka masih dalam kekurangan. Pagi ini kita mau belajar bahwa menjadi berkat bukan soal berapa banyak yang kita punya, tetapi siapa yang memegang hidup kita. Ya, sebelum kita melanjutkan, mari kita tenangkan hati. Kalau memungkinkan, tundukkan kepala, tarik nafas pelan, lalu kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami datang kepadamu dengan segala keadaan kami. Ada yang hidup berkecukupan, ada yang pas-pasan, ada yang sedang bingung bagaimana memenuhi kebutuhan hari ini. Tuhan, Engkau mengenal kami satu persatu. Engkau tahu isi dompet kami, Engkau tahu isi rekening kami, Engkau tahu tanggungan dan beban kami. Lewat firman-Mu hari ini, ajar kami melihat bahwa Engkau sanggup memakai hidup kami menjadi berkat, bahkan di tengah kekurangan kami. Lembutkan hati kami, agar kami tidak hanya memikirkan kurangnya kami, tetapi mulai melihat cukupnya Engkau. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih, hari ini kita akan membaca sebuah kisah yang sangat indah tentang seseorang yang memberi di tengah kekurangannya. Markus 12 ayat 41 sampai 44 dengan judul Persembahan. Seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi dari kelimpahannya, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu dimanapun berada, ayat 41 berkata, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Menarik, Yesus bukan hanya memperhatikan berapa besar yang mereka beri, tapi bagaimana mereka memberi. Bayangkan suasananya, ada orang kaya datang dengan baju rapi, memberi dalam jumlah besar. Lalu orang lain datang lagi, mungkin dengan bangga karena bisa memberi banyak. Semua orang melihat ke angkanya, tapi Yesus melihat hatinya. Lalu datang seorang janda miskin. Dalam budaya waktu itu, janda adalah kelompok yang sangat rentan, tidak punya suami, sulit mendapatkan penghasilan, mudah diabaikan. Ia hanya membawa 2 peser, jumlah yang sangat kecil. Kalau kita terjemahkan ke zaman sekarang, mungkin seperti recehan yang sering kita anggap tidak berarti. Namun Yesus melihat bahwa apa yang tampak kecil di mata manusia ternyata besar di hadapan Tuhan, karena itu bukan sisa, tapi buah kepercayaan. Yesus berkata, mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Di sini kita melihat 2 cara hidup, memberi dari
kelimpahan. Kalau sudah sisa, kalau semuanya cukup dulu, baru aku berbagi. No memberi dari kekurangan. Meski aku belum punya segalanya, aku percaya Tuhan pelihara dan aku tetap mau jadi berkat. Bukan berarti Tuhan tidak menerima pemberian dari orang yang hidup berkecukupan. Bukan, tapi Tuhan menyoroti hati yang percaya. Di tengah kekurangan, sahabat Pelita Hati, mungkin kita tidak punya banyak, tetapi itu tidak menghentikan Tuhan untuk memakai hidup kita menjadi berkat. Terkadang, di tengah kekurangan, justru hati kita paling peka dan lembut, karena kita tahu rasanya susah, dan itu membuat kita lebih berbelas kasihan kepada orang lain. Sering kita berpikir, aku belum bisa jadi berkat, karena aku belum punya banyak uang. Padahal, menjadi berkat itu luas sekali. Beberapa contoh. Waktu menemani orang yang sedang sedih mendengarkan keluhannya itu berkat besar. Telinga yang mau mendengar. Di zaman banyak orang hanya mau didengar. Ingin didengarkan itu kemewahan. Kalau kamu mau mendengarkan, kamu sudah jadi berkat. Kata-kata penguatan. Satu pesan singkat. Aku doakan kamu ya, bisa menegakkan seseorang yang hampir menyerah doa. Mendoakan teman, keluarga, atau orang-orang yang sedang berjuang. Itu berkat rohani yang sangat besar. Tenaga, membantu teman pindahan, bantu jemaat yang sedang kebanjiran, bantu membersihkan rumah orang tua yang sudah tua. Itu semua berkat. Tuhan selalu menyediakan cara untuk kita bisa menjadi berkat, bahkan ketika dompet kita masih tipis, karena sumber berkat utama bukan isi rekening kita, tetapi Tuhan yang tinggal di dalam kita. Dalam Alkitab, banyak orang dipakai Tuhan. Di tengah keterbatasannya, seorang anak kecil membawa 5 roti dan 2 ikan. Secara logika, itu tidak cukup bagi ribuan orang. Tapi di tangan Yesus, itu menjadi berkat bagi banyak orang. Musa merasa gagap dan tidak fasih berbicara, tapi Tuhan memakainya, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Gedeon merasa kecil, tapi Tuhan memakainya, membebaskan bangsanya. Para janda, orang-orang kecil, dan sosok sederhana lainnya sering dipakai Tuhan menjadi teladan bagi kita. Artinya, Tuhan tidak menunggu hidup kita sempurna untuk mulai memakai kita. Justru di tengah kekurangan, kita belajar rendah hati, bergantung pada Tuhan, tidak sombong atas apa yang kita miliki. Tuhan lebih senang hati yang bersedia dipakai daripada orang kaya yang berkata, "Aku tidak butuh Tuhan." Mari kita buat praktis, supaya ini bukan hanya teori. 1. Mulai dengan yang ada di tanganmu sekarang. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang aku punya hari ini yang bisa jadi berkat? Mungkin senyum tulus, kata-kata yang membangun, doa yang setia, waktu untuk menelpon orang yang sendirian, membantu sedikit secara finansial, bahkan kalau jumlahnya kecil. Ingat, janda miskin itu hanya punya 2 peser, tapi Yesus berkata, dia memberi lebih banyak daripada yang lain. Belajar setia di hal kecil. Sering kita menunda berbuat baik karena ingin melakukan hal besar suatu hari nanti. Padahal Tuhan nilai kesetiaan memberi, kesetiaan menolong, kesetiaan mendoakan di hal-hal kecil yang kita lakukan hari ini. Belajar melihat kebutuhan orang lain di balik kebutuhan kita sendiri. Ada saat-saat di mana kita terlalu fokus pada kekurangan diri sendiri sampai lupa bahwa orang lain bisa jadi lebih menderita. Ketika kita mulai mengangkat wajah dan melihat sekitar, kita akan sadar, ternyata meski aku sedang berjuang, aku masih bisa menolong orang lain. Itu bukan hanya menolong mereka, tapi juga menyembuhkan hati kita sendiri dari ego
dan rasa kasihan pada diri sendiri. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhutang. Apapun yang kita beri, apapun kebaikan yang kita lakukan, Tuhan tidak pernah menutup mata. Dia mungkin tidak membalas dengan uang jatuh dari langit, tapi Dia membalas dengan kecukupan di saat perlu, pertolongan di waktu yang tepat, kekuatan batin, sukacita yang tidak bisa dibeli uang. Sahabat pelita hati, kalau pagi ini kamu merasa hidupmu pas-pasan, bahkan mungkin kekurangan, tapi di dalam hati kamu rindu, tetap bisa menjadi berkat. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu dengan segala kekurangan kami. Engkau tahu kondisi kami. Ada yang gajinya pas-pasan, ada yang sedang pusing dengan tagihan, ada yang sedang mencari pekerjaan, ada yang menanggung keluarga sendirian. Tuhan, kadang kami merasa tidak layak dan tidak mampu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kami merasa diri kami saja belum selesai berjuang, tapi hari ini Engkau mengingatkan kami melalui janda miskin itu bahwa Engkau melihat hati, bukan hanya jumlah. Tuhan, ajar kami untuk tidak menunggu kaya baru mau menjadi berkat. Ajar kami memberi dengan apa yang kami miliki sekarang, waktu kami, tenaga kami, kata-kata penguatan, doa-doa kami, dan juga apapun yang bisa kami bagikan. Kalau hari ini ada di antara kami yang benar-benar sedang dalam kekurangan, Tuhan pelihara hidup mereka. Bukakan pintu pekerjaan, peluang, dan jalan keluar. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang berjuang, setiap orang tua yang sedang memikirkan biaya sekolah anak, setiap anak muda yang bingung masa depannya. Tuhan, jamah dan kuatkan. Tolong kami melihat bahwa Engkau adalah gembala yang baik, yang tidak pernah meninggalkan domba-dombamu, dan ajar kami Tuhan untuk tetap menjadi saluran berkat, sekecil apapun, sehingga lewat hidup kami, orang lain bisa merasakan kasih dan kebaikan-Mu. Mari kita sempurnakan doa kita ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat pelita hati, ingatlah, engkau tetap bisa jadi berkat, bahkan di tengah kekurangan, kalau Tuhan yang memegang hidupmu. Kalau renungan ini memberkati dan menguatkanmu, tekan like pada video ini, subscribe channel Pelita Hati, aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan renungan pagi setiap hari, dan tuliskan di kolom komentar, Tuhan, pakai hidupku jadi berkat meski aku masih dalam kekurangan. Bagikan renungan ini kepada teman-temanmu yang sedang berjuang supaya mereka juga dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.